Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon, yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka, dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel,
Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 15. Tuhan Yesus memberkati. Mencari Tuhan dengan setia menghasilkan hasil-hasil yang indah. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Asa adalah raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Asa menyingkirkan dan menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Setelah Ajaria mengingatkan Asa betapa banyaknya tempat yang dipakai untuk menyembah berhala-berhala, karena itu diperlukan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah untuk mengatasinya. Dan Raja Asa pun melakukan dengan sungguh dan semangat di dalam menyingkirkan berhala-berhala di Yehuda, pembaharuan secara rohani. Mereka berjanji untuk setia dan taat kepada Tuhan dan bersumpah untuk menepati janji itu. Bahkan neneknya sendiri, yaitu nenek Maaka, dipecatnya dari jabatan ibu suri karena membuat patung Asyera yang keji. Dan Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Memang di dalam melakukan perubahan atau reformasi pasti akan ada tantangan atau hambatan. Tetapi dengan komitmen yang tinggi dan kerjasama yang baik, setiap tantangan dan hambatan bisa diatasi. Yang dibutuhkan adalah tekad dan kesungguhan hati di dalam melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.